kasih sudah mengunjungi channel saya. Pada Tour Pesona Jawa ini hari kedua setelah melewati Kabupaten Sragen, saya juga melewati Kabupaten Karanganyar. Meskipun hanya sedikit wilayah yang saya jelajahi, di Kabupaten Karanganyar ini termasuk kabupaten yang terbelah dua yang dipisahkan oleh kota Surakarta. Baiklah, begini profilnya Kabupaten Karanganyar. Kabupaten Karanganyar adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Ibu kotanya adalah Kecamatan Karanganyar, kota sekitar 14 km sebelah timur kota Surakarta. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sragen di utara, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan Jawa Timur di timur, Kabupaten Wonogiri di selatan, serta Kabupaten Boyolali, kota Surakarta, dan Kabupaten Sukoharjo di barat. Kabupaten Karanganyar memiliki sebuah kecamatan eksklavi yang terletak di antara Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, dan kota Surakarta, yaitu Kecamatan Colomadu. Jumlah penduduk Karanganyar pada akhir tahun 2021 mencapai 931.963 jiwa. Asal nama Karanganyar berasal dari pedukuhan yang berada di kabupaten ini. Nama ini diberikan oleh Raden Mas Said Mangkunegara I, karena di tempat inilah ia menemukan kemantapan akan perjanjian baru bahasa Jawa Anyar untuk menjadi penguasa setelah memakan wahyu keraton dalam wujud burung berkuku. Pada waktu yang sama dikenal juga Kabupaten Karanganyar Roma, sekarang bagian Kabupaten Kebumen, sebuah kabupaten bagian dari Kesultanan Yogyakarta, hingga dihapuskan oleh kolonial Belanda dengan alasan politis pada tanggal 1 Januari 1936. Geografi bagian barat Kabupaten Karanganyar merupakan dataran rendah, yakni Lembah Bengawan Solo yang mengalir menuju ke utara. Bagian timur berupa pegunungan, yakni bagian sistem dari Gunung Lawu. Sebagian besar daerah pegunungan ini masih tertutup hutan. Sejarah Karanganyar lahir sebagai duku kecil, tepatnya terjadi pada tanggal 19 April 1745 atau 16 Maulud 1670. Pencetus nama Karanganyar adalah Raden Mas Said, atau yang lebih kenal dengan sebutan Pangeran Sambernyawa. Jika bakal daerah Karanganyar berasal dari Raden Ayu Diponegoro atau Nyi Ageng Karang dengan nama kecil Raden Ayu Sulbiah. Pada waktu itu Karanganyar menjadi sebuah duku kecil atau badaran baru yang termasuk dalam wilayah Kasunanan Surakarta. Pada saat itu pimpinan Swapraja Kasunanan Surakarta adalah Sri Pakubuwono II. Akibat dari adanya perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755 antara Sunan Pakubuwono III dengan Pangeran Mangkubumi. Nah, salah satu isinya adalah pembagian kerajaan Mataram menjadi dua wilayah, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Duku kecil Karanganyar terletak di Sukowati Selatan, termasuk ke dalam wilayah Kesultanan Yogyakarta, dan yang berkuasa pada saat itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono I atau Pangeran Mangkubumi pada tahun 1755 sampai 1792. Pada tahun 1847, Sri Mangkunegara III di kerajaannya Mangkunegaran mengadakan tatanan baru. Analogi yang berlaku di Kasunanan Surakarta adalah Stablat 1847 nomor 30 yang mulai berlaku pada tanggal 5 Juni 1847. Dan salah satu peraturan tersebut menyatakan bahwa Karanganyar merupakan salah satu wilayah. Pada tahun 1903 dibentuk Kabupaten Anom Kota Mangkunegaran, meliputi wilayah kota Sala bagian utara, Wanaraja, Kaliyoso, dan Colomadu. Swapraja Mangkunegaran, istilah Ondergenschap diubah menjadi Regentschaft atau dalam bahasa Indonesia yang berarti kabupaten, oleh Sri Mangkunegoro VII yang memegang pemerintahan saat itu tahun 1916 sampai 1944, tepatnya pada tanggal 20 November 1917. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses terbentuknya pemerintah Kabupaten Karanganyar dimulai dari pemerintah desa yang terbentuk pada tanggal perjuangan
terbentuk pada masa perjuangan RM Said 1741 sampai 1757. Kemudian dibentuk Kabupaten Ano pada tanggal 5 Juni 1847, diikuti dengan dibentuknya Kabupaten Karanganyar pada tanggal 18 November 1917. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 2 Karanganyar Nomor 20 Tahun 1998 tentang Hari Jadi Kabupaten Karanganyar, maka Hari Jadi Kabupaten Karanganyar ditetapkan pada tanggal 18 November 1917. Nama Karanganyar sendiri terbagi dari 3 kata yang masing-masing punya arti dan maksud. K. Kawibawaningkang Dipungayu, artinya kawibawaan yang dicita-citakan. Rang. Rangkepanipun lahir batin pulung lan wayunipun sampun turun temurun. Rangkapnya lahir dan batin, pulung dan wayunya turun. Anyar. Batin nampi perjanjian anyar, enggal wini sudah lumeneng Mangkunegoro 1 akan menerima perjanjian baru yang diangkat menjadi Mangkunegara Persatu. Reorganisasi wilayah Kabupaten Mangkunegaran dilakukan dengan Keputusan Sri Mangkunegara 7 tentang pembentukan Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Karanganyar. Pada tanggal 18 November 1917, KGPAA Mangkunegara 7 di Kabupaten Karanganyar melantik KRT Harjo Asmoro sebagai Bupati Karanganyar. Dalam pelantikan disampaikan pidato pengarang oleh KGPAA Mangkunegaran 7 antara lain, seorang bupati harus benar-benar menjalani tugas dengan baik dan loyal kepada tugas pemerintahan. Yaitu 1. Perlu mempunyai etos kerja yang produktif, kawekelan. 2. Berperilaku baik sehingga tidak mencemarkan nama keluarga dan jabatan. 3. Mempertahankan kebutuhan pangan para petani atau rakyat biasa atau rakyat desa. 4. Menciptakan ketentraman dan ketenangan wilayah. Dalam kurun waktu 1917 sampai dengan 1930 di Kabupaten Karanganyar ada 3 orang bupati yang memerintah, yaitu 1. KRMT Hajo Hasmoro, 2. RMT Sarwoko Mangunkusumo, 3. RMT Darko Sugondo. Berdasarkan Distplat Mangkunegaran tahun 1923 nomor 10 Kabupaten Karanganyar dibagi menjadi 3 wilayah kawedanan 14 dan wilayah Kapanewon atau kecamatan, yaitu 1 Kawedanan, 1 Kawedanan Karanganyar, 2 Kawedanan Karangpandan, 3 Kawedanan Jumapolo. Sedangkan Kapanewon, 1 Kapanewon Karanganyar, 2 Kapanewon Tasikmadu, 3 Kapanewon Jateng, 4 Kapanewon Kebak Kramat, 5 Kapanewon Mojogedang, 6 Kapanewon Karangpandan, 7 Kapanewon Patesi, 8 Kapanewon Tawangmangu, 9 Kapanewon Ngoryoso, 10 Kapanewon Kerjo, 11 Kapanewon Jumapolo, 12 Kapanewon Tugu, 13 Kapanewon Jatipuro, 14 Kapanewon Jatiyoso. Pada tahun 1930, Kabupaten Karanganyar dihapuskan dan secara administratif dimasukkan ke dalam wilayah Kabupaten Kota Mangkunegaran dengan maksud agar pengelolaan terhadap perkebunan milik Mangkunegaran lebih efisien dan efektif.